Immanuel. Immanuel. Saya menyapa anggota keluargaku, Ibu Bulan, Pak Santun, Ibu Rusmida, Ibu Berta, dan tadi ada Pak Idrus masuk, mungkin ada sedikit masalah, dan teman-teman yang lain yang akan bergabung atau yang juga belum bergabung. Immanuel buat kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini persiapkan Alkitabmu, kita akan belajar lebih detail lagi Allah dan ilah lain, ya, atau perbedaan menyembah Allah dan menyembah Allah lain. Atau kata lain, saudaraku, yang dapat kita gunakan adalah menyembah Allah yang benar atau Allah yang tidak benar. Menyembah ilah lain atau menyembah sesembahan yang benar. Tapi saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajarnya dalam rangka berhala. Oke? Saudara yang terkasih, ini akan jadi bahasa kita bagi hari ini. Maka silakan saudaraku yang terkasih, buka yang pertama dulu dari 1 Korintus pasal 8. Silakan dibuka saudara yang terkasih. 1 Korintus pasal 8 ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Silakan dibaca satu orang dengan seksama. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Ayat 6. firman Tuhan. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak dan Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian. Terima kasih. Nah, saudaraku yang terkasih, ada banyak istilah-istilah di Alkitab yang saudara harus belajar dengan baik. Misalnya, saudaraku, kata ilah lain. Ya. Sebenarnya istilah ilah lain itu dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani itu tidak ada. Yang ada adalah kata Elohim, Elohim Asher. Artinya, saudaraku, ada Elohim yang benar, ada Elohim yang tidak benar. Elohim yang benar itulah Allah yang menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus. Makanya, saudaraku, di ayat 6 ini dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Saudara garis bawahi di situ kata Allah. Elohim, satu Elohim saja, yaitu Bapa atau Patera atau Father. Ya. Jadi, saudaraku yang terkasih, istilah ilah lain itu memang terjemahan bahasa Indonesia kalau dalam Keluaran 20 ayat 3 itu. Ya, jangan ada di hadapanku Allah lain. Saudara perhatikan. Oke? Makanya di ayat 5 dikatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Itu, saudaraku, kata Allah di situ adalah Theos dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Ibraninya itu disebut Elohim. Jadi istilah Elohim, sebutan umum untuk Allah, itu dalam bahasa Yunani disebut dengan Theos. Saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi menyembah Allah yang lain juga menyebut nama Elohim. Ya. Kalau ada seseorang yang menyembah Tuhan yang lain, apakah juga disebut Elohim? Ya. Sama seperti penggunaan kata Allah dalam bahasa Indonesia. Ya, baik kita orang Kristen, baik juga orang Muslim. Saudaraku, bersama-sama kita itu menggunakan kata Allah. Ya, saya mau sekalian terima dulu, ada Ibu Ajeng, silakan bergabung Ibu Ajeng. Yang lainnya kalau yang mau bergabung silakan Pak Idrus, saya undang bergabung supaya kita bisa sharing. Ya, Ibu Ajeng silakan diikuti kalau ada yang tertinggal, oke? Ya, Ibu Ajeng silakan. Oke, Pak. Jadi saudaraku yang terkasih, istilah Tuhan dalam bahasa Indonesia God, dan juga istilah Elohim dalam bahasa Indonesia Allah, itu dapat digunakan menyembah Tuhan yang benar dan menyembah Tuhan yang tidak benar. Oke? Nah, saudaraku yang terkasih, bahkan istilah Yesus, adakah Yesus yang tidak benar? Nah, ini pertanyaan saudara. Hah? Ada. Tidak ada. Alkitab mengatakan siapa namanya?
Istilah apa yang digunakan Alkitab? Saudara harus pahami. Ada Yesus yang tidak benar. Namanya adalah Mesias Palsu. ya, saudara harus perhatikan. Jadi ada Yesus yang benar, ada Yesus yang tidak benar. Nah, sekarang kita akan belajar apakah seorang menyembah Yesus yang benar atau menyembah Yesus yang palsu. Apakah seorang beribadah pada Elohim yang benar? Kemarin kita belajar Elohim yang benar, nama pribadinya adalah siapa, saudaraku? Yesus Kristus. No, nama pribadinya adalah Yahweh. Okay? Yahweh itu, kalau saudara belajar nanti, nama Yahweh itu, lihat ada tangan, ada paku. Itu kata Yahweh itu dari 4 kata. 4 kata itu lihat tangan, lihat paku, 4 huruf konsonan Ibrani. Itu merujuk nubuatan pada Tuhan Yesus. Makanya Yesus kemarin kita belajar dari kata Yunani Yesus, dari kata Ibrani Yeshua. Artinya adalah apa arti Yesus kemarin kita sudah belajar. Saudara harus paham itu. Yahweh menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Saudara baca nanti Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 42. Ya. Itulah sebabnya kata Immanuel. El itu kan sebutan umum untuk Tuhan. El, Gabriel, Mikael, Immanuel. El itu adalah sesembahan Allah. Siapa sesembahan kita? Siapa Allah kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya apa? Yahweh yang menyelamatkan. Nah, sekarang kita akan belajar, benarkah kita menyembah pada Allah yang benar? Seperti di ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia hidup. Karena di ayat 5 perhatikan dikatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Oke, sekarang saya bertanya, di dunia ini adakah berhala? Saudara harus belajar ini. Ada berhala. Ibu Lasti ada? Ada. Ada. Ibu Ruspida ada berhala? Ada. Tidak. Ada. Ibu Ajeng? Ya. Ada. Ibu Berta? Pak Idrus, adakah berhala di dunia ini? Saudara, sekarang coba baca ayat 4. Perhatikan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tentang hal daging, kembang berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada daripada Allah daripada yang esa. Saudara perhatikan, ini saya ajar pelan-pelan. Sebenarnya berhala itu tidak ada. Oke? Saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara tidak memahami ini, maka saudara akan tidak mengerti siapakah itu yang disebut dengan penyembah berhala. Tidak ada berhala di dunia ini. Saudara harus garis bawah itu dan renungkan itu baik-baik. Kalau begitu, kalau ada orang misalnya membuat ukiran, kalau ada orang membuat seperti dewa-dewi, apakah itu berhala? Tidak, itu tidak berhala. Oke, kalau begitu berhala pengertiannya apa? Ini yang saudara harus mengerti. Makanya dikatakan tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Esa sebenarnya di situ pengertiannya adalah satu. Saudara perhatikan. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang satu. Jadi di bumi dan di surga cuma satu Allah yang benar. Oke? Tapi di bumi tidak ada berhala. Saudara perhatikan itu ya. Saya ingin saudara kalau punya ballpoint, tandain dari sini ya, supaya saudara nanti dapat memang tangkap. Di bumi dan di surga tidak ada Allah lain. Yang dalam pengertian cuma satu ada Allah yang benar. Oke? Ayat 5 dikatakan, sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Tetap juga, baik Allah yang lain, baik Allah yang Esa atau yang satu. Baik ayat 5 disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Pengertiannya begini saudaraku, Allah yang benar itu hanya satu, Yahweh. Tapi banyak Allah lain, banyak Tuhan lain. Nah, saudara harus mengerti, dari sini kita akan mengerti apa yang disebut dengan berhala. Sekarang saya ingin engkau catat pengertian dari berhala, oke? Apa itu berhala? Berhala itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu adalah idol. Idol itu juga terjemahan Melayu adalah idol atau idola, ya.
Dalam bahasa Melayunya diserap bahasa Indonesia adalah idol. Dalam bahasa Inggrisnya adalah idol. Oke. Nah, sebenarnya ini diserap dalam bahasa lain, artinya begini ya. Untuk melihat secara fisik, saudara catat itu. Bukan melihat secara fisik, untuk melihat secara fisik. Saudara tangkap itu. Oke. Ini berarti, saudaraku, ada satu jembatan di antara dunia mental dan di dunia nyata. Untuk melihat secara fisik, berarti, saudaraku, sudah dilihat di dalam apa? Pikiran. Di pikiran. Oke, perhatikan. Tepat sekali, Ibu Lasti ya. Jadi pengertiannya sebenarnya adalah melihat secara mental. Coba catat itu baik-baik. Saudara harus belajar ini nanti kalau saudara diajar oleh orang lain, saudara mengerti itu berhala seperti apa. Oke? Sekali lagi saya katakan, melihat secara mental. Jadi sebenarnya idol itu bukan gambar yang terlihat. Saudara mengerti, itulah sebabnya kalau orang membuat sesembahan, saya mau kasih contoh. Kalau ada orang membuat sembahannya 3 tangan, apakah benar ada makhluk 3 tangan? Tidak ada. Tidak. Terus kenapa ada sesembahan yang dibentuk seperti 3 tangannya, ada ekornya? Karena apa itu? Karena pikiran. Ya, karena di pikirannya dia melihat itu. Itulah sebabnya aku katakan sifat dari iblis itu, sifat utamanya apa, saudaraku? Penipu. Yes, menipu. Nah, jadi kalau saudara nanti mendengar orang bikin konten, misalnya ada 9 pangeran dari setan, saudara hati-hati ya. Itu adalah tipuan iblis. Jadi waktu orang mendirikan satu ritus atau sesembahan yang kita sebut seperti kuil dan apapun lah itu, oke? Ukir-ukiran apapun itu. Adakah sebenarnya ukir-ukiran itu yang seperti matanya, seperti mata api, kepalanya seperti harimau dan seperti ular, badannya seperti kaki monyet, kakinya seperti ini? Apakah itu ada sesuatu yang seperti itu? Tidak ada. Makanya saudara kembali perhatikan, saudaraku, yang tadi kita baca di ayat 4, dikatakan di situ jelas apa? Tidak ada apa, saudaraku? Allah. Coba dibaca dengan lengkap. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. No, ayat 4. Baca ulang. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain. Tidak ada berhala di dunia. Jadi berhala yang dibentuk seseorang itu berasal dari penglihatannya di dalam mental. Oke, saudara perhatikan. Itulah sebabnya aku katakan eido atau aido atau idol atau idola. Itu adalah sesuatu yang dilihat orang di dunia mental. Dunia mental itu sebenarnya adalah ada istilah mentalitas. Ada istilah mental itu artinya adalah siapa orang itu sesungguhnya. Jadi saudaraku yang terkasih, idol itu sebenarnya ada di dunia pikiran, ada di keyakinan, dan itu menjadi berwujud. Nah sekarang saudaraku perhatikan ini baik-baik supaya saudara memahami dengan yang jelas ya. Makanya aku katakan tadi, penglihatan bukan hanya bermimpi dapat penglihatan, saudaraku, penglihatan dan selalu menuju itu. Penglihatan dalam pengertian suatu wujud gambar di otak, di pikiran, atau bahasa lain, keinginan seseorang akan suatu hal, itu tepatnya, oke? Keinginan seseorang akan suatu hal. Sekarang saya ingin jelaskan pada saudara. Misal kemarin waktu kita belajar penyembahan yang dilakukan pada Yahweh melalui satu wujud. Saudara masih ingat wujud apa itu, saudara? Anak lembu emas. Anak lembu emas. Sekarang saya mau bertanya, mengapa orang Israel pada saat itu menyembah pada Yahweh, tapi wujudnya dalam anak lembu emas? Mungkin saudara kalau tidak belajar sejarah tidak paham. Sekarang coba saya kasih pengertiannya. Orang Mesir, salah satu dewanya, Papa Seribu, pagi lah ya, pagi silakan ikut Papa Seribu dengarkan firman Tuhan. Mesir selain salah satu dewanya adalah dewa matahari, maka salah satu dewa yang lain adalah lembu. Saudara nanti baca ya, baca nanti, coba ketik aja nanti di Google ya, googling aja dewa orang Mesir kuno lembu jantan. Saudara belajar ya. Nah, kenapa orang Mesir menyembah matahari? Saudara harus perhatikan. Yang pertama ada hubungannya kalau orang bertemu yang dianggap ilahi, bertemu dengan sesuatu yang dianggap Allah, maka di dalam pikiran mereka itu sama seperti orang yang mendapat penglihatan, seperti matahari
datang pada mereka dan mereka yakin bahwa itu adalah Allah. Ini saudara harus berhati-hati membedakan penglihatan yang datang dari Tuhan dan penglihatan yang adalah tipuan dari iblis. Bahwa Alkitab mengatakan iblis akan berusaha menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Dia akan bekerja begitu keras. Jadi saudaraku yang terkasih, orang Israel menyembah yang disebut dengan anak lembu. Anak lembu jantan. Anak lembu artinya ini adalah jantan muda yang lagi segar-segarnya, lagi bagus-bagusnya. Karena pada waktu mereka di Mesir, bangsa itu tahu kalau Allah datang, maka Allah itu datang dalam rupa seorang apa? Lembu jantan. Ini saudara harus paham. Jadi waktu mereka melihat semacam cahaya matahari di dalam pikiran mereka, entah mereka tidur, entah mereka sedang meditasi, apapun lah yang mereka lakukan. Maka ketika sinar matahari di dalam pikiran mereka datang, ada seperti perasaan damai yang palsu, maka Allah lain itu datang dalam wujud matahari. Dalam wujud lembu jantan. Karena itulah saudaraku yang terkasih, mereka mendirikan anak lembu. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti kukatakan, adakah sebenarnya Tuhan anak lembu atau lembu jantan? Tidak ada. Tidak ada itu. Ya, mau dibentuk juga seperti harimau, dibentuk seperti itu, tidak ada. Itulah sebabnya waktu kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada berhala di dunia. Itu berarti saudaraku yang terkasih, iblislah yang menipu seseorang. Setanlah yang menipu pikiran seseorang sehingga saudaraku diwujudkan menjadi kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa seseorang dapat melihat wujud Allah yang salah? Oke? Atau mengapa seseorang menyembah Allah dalam satu perwujudan yang juga kita katakan salah? Jadi dua. Mengapa seseorang dapat melihat Allah dalam pengertian bukan Allah yang benar, tetapi dipercayai benar, tetapi dalam satu wujud tertentu? Coba saudara, kenapa bisa demikian? Atau orang Israel, kenapa mereka di dalam pikiran orang itu Allah itu harus dalam bentuk wujud lembu jantan? Karena apa? Oke, saya ajukan pertanyaan lain. Mengapa pada zaman dahulu orang mendirikan benda yang disebut namanya Mammon? Mammon itu artinya apa, saudara? Halo? Uang. Berarti kalau dewa Mammon artinya apa? Dewa uang. Yes, ya. Kalau begitu, kenapa orang mendirikan berhala atau kenapa orang mewujudkan Allah itu dalam bentuk Mammon? Karena apa? Karena Mammon itu yang ada di pikiran mereka. Yes. Nah, saudara harus perhatikan pelajaran ini. Tolong perhatikan baik-baik. Ini menentukan engkau akan disesatkan iblis apa tidak. Sekarang saya mau tanya, kenapa orang Israel mendirikan atau membuat wujud Yahweh dalam bentuk anak lembu jantan? Tolong jawab. Dari situ aja mendengar, saudara pasti paham. Karena Allah yang ada di... Saudara perhatikan di situ dikatakan. Di situ tadi dijelaskan bahwa di sekitar mereka atau waktu mereka di bangsa Mesir, mereka melihat adanya dewa lembu jantan. Jadi sehingga mereka juga berpikir atau di pikiran mereka atau mereka merasa bahwa Allah tuh wujudnya lembu. Bisa jadi apa yang mereka pikirkan mempengaruhi tindakan mereka. Iya benar, itu udah benar tadi. Tapi ada sesuatu yang keluar dari diri mereka sehingga mewujudkan itu. Karena idola itu sebenarnya adalah dirimu sendiri. Saudara perhatikan, itu keluar dari hatimu. Nah sekarang pertanyaan saya, ada apa di pikiran? Ada apa di hati orang-orang Israel? Apa yang terjadi sehingga mereka mendesak Allah? Sehingga harus dibuat. Saudara harus tahu itu. Apa yang terjadi di hati orang-orang Israel? Saudara perhatikan. Pertama, mereka takut. Karena mereka menganggap apa? Apa yang mereka katakan? Saudara harus perhatikan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Saudara harus perhatikan bahwa di hukum Taurat secara khusus, Musa itu ditempatkan oleh Allah sebagai apa posisinya? Seperti apa? Seperti Tuhan itu sendiri. Seperti Allah itu sendiri, bukan Allah ya, tetapi dia diberi posisi seperti Allah. Saudara harus pelajari itu. Itu artinya orang itu selama itu sampai ke gunung itu, kalau mereka ingin bertemu dengan Tuhan yang mereka tahu melalui siapa? Melalui Musa. Kalau mereka ingin mendengar perintah Tuhan melalui siapa?
Musa. Saudara harus perhatikan itu. Jadi yang muncul di hati mereka adalah rasa takut dan khawatir. Saudara perhatikan. Itulah sebabnya contoh kemarin sudah kuajarkan Beelzebul itu namanya dewa apa? Saudara, lalat, Tuhan atas lalat. Kenapa dia Tuhan atas lalat? Karena pada waktu mereka melakukan penyembahan, saudaraku, di bukit-bukit pengorbanan ada banyak apa? Lalat. Jadi ketakutan akan lalat itulah yang membuat mereka memikirkan bahwa ada Allah yang berkuasa atas apa? Lalat. Atas lalat. Apa yang mereka pikirkan itu yang menimpa mereka, sehingga itu diakses oleh iblis. Maka datanglah iblis dalam wujud Lalat. yes. Ini saudara harus mengerti ya. Ajis kolo, saudara, apa ini? Bagaimana Musa bisa tahu kejadian dan dialog Adam dengan Tuhan di Taman Eden? Musa di mana saat itu? Ajis, nanti kalau secara spesifik pertanyaan itu nanti diskusi aja dengan saya secara pribadi. Ikuti aja dulu tema ini ya. Coba ikuti pikiranmu Ajis dengan tema ini. Jangan dulu kemana-mana. Supaya kalau ya saudaraku, jangan melompat sana kini sana. Ini aja dulu, fokus di sini. Perhatikan dulu ajaran ini kalau kau ingin mengerti tentang kebenaran. Kita sedang belajar tentang idol. Jadi saya mau bertanya sama jemaat. Idol yang sesungguhnya di dunia ini apa di hati? Di hati manusia. Sedangkan yang ada di dunia ini wujudnya itu berasal dari mana? Pikiran manusia. Pikiran. Nah, sekarang coba saya ajak saudara buka dulu Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 21. Oke. Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yes, lihat, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Itu berarti saudaraku yang terkasih, bahkan apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, murid yang paling dikasihi dan paling dekat dengan Tuhan Yesus, di dalam pikirannya sama seperti Paulus, tidak ada berhala di dunia ini. Oke? Ya sama. Makanya dikatakan, anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, supaya saudara mengerti apa yang dimaksud dengan segala berhala, perhatikan ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Jahat. Artinya, dunia atau nilai-nilai yang ada di dunia ini yang mempengaruhi pikiranmu, itulah berhala. Saudara perhatikan itu. Dunia ini yang dikuasai si jahat. Artinya, kalau pikiran-pikiran dunia ini mencemari hatimu, masuklah roh jahat. Roh jahat itulah yang memunculkan berbagai keinginan di dalam dirimu. Itulah sebenarnya apa? Berhala. Oke? Sekarang kita baca ayat 18. Seorang tolong baca ayat 18. Silakan. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kalau saudara itu benar-benar lahir baru, ciptaan baru, manusia baru, maka saudara ya bersyukur ada Tuhan. Bersyukur saudara, jangan abaikan, jangan anggap remeh. Orang kalau sudah lahir dari Allah, jadi ciptaan baru, jadi manusia baru, maka si jahat tidak dapat lagi merusak hati dan pikiran. Dalam pengertian sederhana, saudara tidak lagi jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya konteks ini berbicara, saudaraku yang terkasih. Coba kita perhatikan dulu saudaraku yang terkasih sekali lagi, ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah, disebut apa? Tidak berbuat, lalu tidak berbuat apa? Dosa. Tidak berbuat dosa. Itu artinya, saudara, mengapa saudara saya selalu tekankan, perhatikan semua ajaran Tuhan dan lakukan dengan tepat dan jangan berbuat dosa. Ya, terkecuali saudara melawan, membangkang, itu saudara berhubungan dengan Tuhan, saudara disesatkan oleh iblis. Ya, tetapi seorang yang benar-benar dilahirkan dari Allah, lahir dari Tuhan, bukan seperti perkawinan, ya, enggak. Dia tidak lagi berbuat dosa. Nah, saudara perhatikan, di ayat 18 itu dikatakan bahwa Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat apa? Menjamahnya. Tidak dapat menjamah. Jadi kalau saudara berada di dalam Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, maka pikiran berhala tidak akan muncul dari dalam diri. Itulah sebetulnya waktu kita kembali belajar dari kasus Saul. Penyembahan berhala adalah membangkang pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Itu loh yang disebut dengan penyembahan berhala. Itu berarti, saudaraku, berhala itu adalah keinginan. Saudara catat itu. Berhala adalah keinginan akan hidup yang duniawi. Contoh, saya mau tanya kepada saudara, kenapa orang membuat Allah dalam bentuk dewi kesuburan?
Tolong dijawab. Jangan lama-lama. Kenapa orang menyembah, membuat sesembahan dalam bentuk Dewi Subur? Kenapa? Karena pikiran mereka adalah kesuburan. Karena mereka ingin kaya. Keinginanlah yang membuat itu. Kenapa orang membentuk sembahan Dewa Mamon? Mereka menginginkan uang. Mereka menginginkan uang. Mengapa orang menyembah Lucifer? Karena mereka ingin ganteng, ingin cantik, ingin angkuh, ingin sombong. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Itu berarti, saudaraku, idol itu tidak di dunia ini, di dalam hati. Nah sekarang, perhatikan baik-baik. Saya ingin memberi ajaran yang terakhir supaya saudara mengerti. Siapa itu penyembah berhala? Di gereja itu ada. Itu 1 ayat 16. Silakan dibaca. Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke, jadi penyembah berhala itu adalah mengaku melalui mulut, menyangkal melalui perbuatan. Ucapkan dulu. Penyembahan berhala adalah Penyembah berhala adalah mengaku melalui Mengenal Allah melalui mulut, menyangkal menyangkal dengan perbuatan. dengan perbuatan. Pertanyaan, bisa nggak si Parlin ini adalah penyembah berhala sebenarnya? Bisa. Kalau Kalau menyangkal. perbuatan menangkal Allah. jadi saudara, Ibu Rusbida, Ibu Berta, Ibu Ajeng, Ibu Pak Sambil, lihat aja perbuatan, tinggal lihat perbuatan. Makanya Alkitab mengatakan dari buahnya lah. Kamu mengenal mereka. Saudara, kemarin kita sudah belajar. Tuhan yang dimaksud di situ Yesus apa berhala? Berhala. No, Yesus. Yesus. Itu adalah Yesus. Tidakkah kami mengusir setan dalam namamu? Nama Yesus yang asli apa nama Yesus palsu? Asli. Yang Palsu. Tidakkah kami mengusir setan? Tidakkah kami bernubuat dalam namamu? Namamu di situ Yesus apa setan? Yesus Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak mengenal. tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Sekarang saya mau bertanya, apakah orang itu mengenal Yesus? mengenal. Mengenal. Tetapi apa yang mereka lakukan? Perbuatannya menyangkal Yesus. Yes, perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Sekarang saya ingin ajak saudara mengerti tentang orang-orang yang menyangkal Tuhan itu. Sekarang coba 2 Petrus 2 kita baca. Oke. Silakan baca ayat pertama. Kita adakah di sini yang mau buru-buru pergi supaya kalau buru-buru kita tutup. Tapi kalau masih ada waktu kita ambil sekitar 5 menit 7 menit. Ada yang mau cepat-cepat berakhir biar kita tutup aja? Masih bisa sekitar 5-7 menit waktunya? Bisa. Oke. Bisa. Pasang bagaimana? 2 Petrus 3. Pak Sabtu masih bisa, jangan nanti ada yang buru-buru sehingga konsen. Kalau ada buru-buru tutup saja. Ibu Berta bagaimana? Pak Santun? Lanjut. Lanjut. Ibu Berta? Ya, langsung. Ya, jarang. Oke. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Silakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi perhatikan, ya, penyembah berhala itu, nabi-nabi palsu itu, guru-guru palsu itu ada di antara kita. Kalau bukan aku, kalau bukan Pak Santun, Ibu Lasti. Ini bukan pasti Ibu Lasti, percontohan. Kalau nggak di gereja kita, di gereja GPDI. Kalau nggak di GPDI, di GBI. Kalau nggak di GBI, di antara kita. Saudara harus perhatikan. Jadi jangan terkecoh dengan orang karena manis di mulut. Periksa mereka dilakukan nggak semua firman Tuhan dengan tepat. Periksa. Kalau mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat, mereka lah guru palsu. Saudara harus tahu itu. Mereka lah nabi palsu. Karena dikatakan mereka mengenal Dia tapi menyangkal Tuhan melalui apa? Perbuatan. Sekarang kita lihat cara hidup yang pertama ayat 2. Orang yang menyangkal Tuhan yang disebut penyembah berhala. Ayat 2, baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Saya mau bertanya, mungkinkah bahwa saya itu? Mungkin. Mungkin. Kalau apa? Kalau dikuasai hawa nafsu. Saudara harus hati-hati, perhatikan baik-baik ajarannya. Yang kedua, ayat 3 baca, silakan.
Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Yes, kalau Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. kalau seseorang, saudara perhatikan sekali lagi, dikuasai oleh keinginan mencari uang. Makanya saudara tentang uang ini hati-hati kamu, hati-hati sekali ya. Jangan sampai kita kotori pelayanan hanya karena uang, nggak bisa itu. Ya. Lebih bagus kita menderita di dunia ini dan masuk surga daripada menggunakan pelayanan untuk mencari uang. Jadi yang disebut penyembah berhala, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, adalah mereka yang mencari untung dari pelayanan. Itulah sebabnya seperti kemarin pada Ibu Ajeng lihat, saya contohkan ya Ibu Ajeng, semoga iman kuat. Bahkan waktu kita pergi kemarin, ya ke pernikahan, ya seperti ongkos anak-anak Tuhan yang nggak bekerja, yang nggak punya penghasilan, yang kita perhatikan dengan baik-baik. Sekecil apapun yang kemungkinan mendatangkan ketidakadilan, dihindari sebaik mungkin. Nah ini kalau tidak diajar di gereja, ini sangat berbahaya. Makanya kemarin kita sama Pak Santo, hitung, catat semua janda, duda, anak yatim yang tidak punya penghasilan, orang-orang yang tidak bekerja, berapa ada berkat Tuhan yang ada. Nanti saudaraku kita akan catat dan ini akan kita berikan sebagai satu prototipe contoh. Kita mau tunjukkan pada orang bahwa kita bukan hanya sekedar bilang pada orang, ayo berikan persembahan khusus, tetapi sampai kemana persembahan itu digunakan. Jadi kemungkinan besar begitu banyak hamba Tuhan ditolak oleh Tuhan karena uang di gereja disalahgunakan, dimanipulasi, dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Keadilan tidak ditegakkan, para janda tidak dibantu, para duda tidak ditolong, anak-anak yatim dibiarkan, dan mereka mendirikan menara Babel. Mereka mendirikan kerajaannya sendiri. Nah, ini yang disebut guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Walaupun mereka mengajarkan iman dengan benar, karena mereka dapat mengusir setan, dapat bernubuat, tetapi perbuatan mereka disebut dari apa? Menyangkal iman. Bahkan yang saudara harus perhatikan, pada umumnya laki-laki, saudaraku dengarkan ini baik-baik. Ya. Mata zina. Coba baca ayat 14. Lihat ayat 14. Silakan baca. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Iya, saudara, kalau matamu sedikit milik perempuan, ya, ada cabul, ada keinginan yang tidak bersih. Saudara harus sadari, kamu adalah salah satu calon penyesat itu. Kamu adalah salah satu calon nabi palsu. Itulah yang terjadi yang saudara tidak lihat di dunia yang tipu-tipu. Semua orang dapat menyebut utusan Tuhan, semua orang dapat menyebut hamba Tuhan. Tapi kalau mata seseorang tidak bersih dari zina, kalau keinginan seseorang tidak bersih dari cabul, hawa nafsu, keserakahan, mereka lah penyembah-penyembah berhala. Makanya kita melihat, saudaraku, perhatikan misalnya ayat 15 dan ayat 16. Silakan dibaca. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Kita tahu Bileam, dia tersesat karena apa? Jadi siapa yang terkasih? Catat, berhala adalah iri hati, berhala adalah amarah, berhala adalah hawa nafsu cabul, berhala adalah keserakahan, berhala adalah kesombongan. Sekarang coba jawab saya sederhana aja. Kamu menyembah Tuhan, Yesus, Yesus, ku panggil namamu, tapi kedagingan mengontrol dirimu. Ada iri, ada keserakahan. Kamu menyembah Tuhan yang benar atau kamu menyembah berhala? Berhala. Kau memanggil nama Yesus dengan tepat, Yesus, Yesus, Yesus. Tapi kau tidak peduli pada orang lemah. Kamu hanya peduli pada dirimu, yang disebut namanya kepentingan diri sendiri. Kau menyembah Tuhan apa menyembah berhala? Penyembah berhala. Itulah sebabnya orang-orang yang serakah ini akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Tetapi habis itu mereka akan mengeksplor keinginan-keinginan daging. Perhatikan, ada orang mencari Tuhan sebenarnya karena didorong rasa lapar, serakah, dan mereka ingin meraup sebanyak mungkin. Dan karena itu, tanpa sadar mereka memanggil nama Tuhan, tujuannya hanya untuk uang. Karena memang dari awal di pikiran mereka cuma apa? Uang, uang, uang. Kesehatan, kesehatan, kesehatan. Berkat, 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 berkat. Ini memang sedikit sekali perbedaan. Saya berdoa Tuhan melindungi, nanti kita akan belajar dalam bagian yang kedua. Saya ingin dua orang berikan komentar.
Pertama tolong Ibu Ajeng komentari dan apa yang Ibu dapat dari pengajaran pagi hari ini. Silakan Ibu Ajeng, yang benar-benar meresap di pikiran Ibu saja. Silakan. Hari ini kita belajar mengenai apakah seorang itu menyembah Yesus dengan benar atau secara palsu. Yang didapat di saya itu adalah bahwa yang pertama adalah bahwa sesungguhnya tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa atau yang satu. Tetapi justru berhala itu adalah sebenarnya idol, yaitu untuk melihat secara mental atau yang ada di pikiran kita, yaitu keinginan seseorang terhadap sesuatu hal, itu idol. Justru iblislah yang menipu seseorang sehingga diwujudkannya sehingga menjadi kelihatan. Lalu mengapa seseorang dapat melihat Allah yang tidak benar dan lalu mewujudkannya dalam bentuk tertentu? Itu karena manusia itu, contohnya waktu itu pada bangsa Israel, memiliki suatu ketakutan atau kekhawatiran terhadap suatu hal. Itu yang menyebabkan dia mewujudkannya. Untuk itu, kita sebagai manusia, sebagai anak Allah yang benar, kita harus benar-benar belajar untuk menyembah Allah secara benar. Kita bisa dilihat dari buah dari perbuatan kita. Jadi tidak hanya melalui dari ucapan kita, haruslah melalui dengan perbuatan yang benar, yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu, yang mencari keuntungan dari pelayanan saja, atau sifat-sifat yang iri hati, marah, pikiran cabul, keserakahan, itu yang menjadi berhala. Kita nggak boleh seperti itu lagi. Kita harus benar-benar menunjukkan bahwa perbuatan kita lah yang bisa menjadi sebagai seorang penyembah Allah yang benar. Itu. Mantap sekali Ibu Ajeng. Jadi singkatnya, matikan segala sesuatu yang disebut dengan keinginan apa. Kalau Ibu tidak mematikan keinginan dagingmu dan kau menyembah Tuhan, engkau dipastikan menyembah. Walaupun kau menyebut apa? Nama Yesus. Karena yang membuktikan engkau menghujat, melawan Tuhan bukan apa yang kau ucapkan, tetapi tindakan apa yang engkau lakukan. Terima kasih Ibu Ajeng. Satu lagi, tolong satu lagi. Siapa? Ibu Lesti apa Ibu Spida? Silakan satu lagi. Ibu Berta. Ibu Berta nampaknya ada masalah. Silakan satu orang lagi sebelum ditutup oleh hamba Tuhan Pasar. Silakan. Satu orang lagi, jelaskan secara singkat. Ayo. Kurang lebih sama seperti yang Ibu Ajeng udah sampaikan, bahwa hari ini kita belajar menyembah Allah atau menyembah ilah lain. Perbedaannya tipis sebenarnya. Sama-sama menyembah Allah, menyebut nama Allah itu sendiri, memanggil nama Allah itu sendiri. Hanya saja kalau dia penyembah Allah yang benar, dia pengakuannya dibarengi dengan perbuatan yang tidak menyangkal Allah. Sementara kalau dia penyembah ilah, dia menyebut nama Tuhan itu juga, tetapi perbuatannya menyangkal Tuhan Yesus itu sendiri. Itu berarti dia sama saja dengan penyembah berhala. Penyembah berhala itu adalah, apa itu berhala? Berhala itu adalah keinginan untuk sesuatu yang duniawi. Contohnya, bisa kita beribadah tetapi kita disebut juga penyembah berhala. Kenapa? Mungkin kita beribadah dengan tujuan ingin kaya, tujuan ingin sembuh, atau keinginan duniawi lainnya gitu. Jadi yang bisa saya pelajari hari ini adalah sembahlah Tuhan dengan cara yang benar dan tunjukkan atau wujudkan lewat perilaku yang benar. Begitu Pak. Itu terjadi dengan Ibu Lesti, sungguh-sungguh selidiki firman Tuhan. Karena kita hanya tahu caranya menyembah Tuhan melalui firman. Jadi gambar Tuhan yang benar adalah firman Yesus Kristus. Perbedaan berhala dengan Yesus Kristus, lihat. Yesus adalah gambar Allah yang Benar. yang terlihat. Dalam pengertian, kalau kamu mau melihat Tuhan, yang dapat kau lihat cuma firman. Sekali lagi dengar. Hanya firmanlah yang dapat kita lihat di dalam pribadi Allah. Bisakah engkau melihat roh? Tidak. Bisakah engkau melihat sifat? Tapi firman, bisa kau dengar? Bisa. Bisa kau dengar. Perhatikan firman Tuhan, jangan bermain-main dengan itu, selidiki sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Ayo, hamba Tuhan Pak Santo Purba, doakan apa yang kita pelajari hari ini supaya semua orang yang bergabung di hati tidak ada takut yang disebut penyembah berhala. Silakan Pak Santo Purba, tutup ibadah. Oke, Ibu Ruspida, silakan Ibu Ruspida. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pelajaran yang kami terima pada hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan kami dan membawa kami Tuhan ke dalam pengertian supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapak, Engkau memimpin kami dari awal sampai selesai Tuhan. Ibadah kami ini suatu yang sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terpujilah namamu kalau saat ini Tuhan kami mengakhiri ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah kasih dan setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah kami Bapak, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati Ibu Lesti, Pak Santo, Ibu Ruspida, Ibu Ajeng, Ibu Berta.
Bapak Inus, dan teman-teman kami yang lainnya yang mengikuti pelayanan Loh Hati, selalu dengarkan pengajaran dari Loh Hati setiap hari. Kalau saudara ingin bertumbuh dalam Tuhan, akhir kata kita kini layanan ini kita jumpa esok hari. Dan seperti biasa selalu saya ucapkan satu perkataan terakhir mengakhiri layanan ini, Immanuel. Immanuel. Manu.